Setelah penyelidikan mendalam, polisi menemukan 5 jenazah di bawah lantai kamar 307 dan di belakang tembok beberapa kamar lainnya. Berarti bukan di kamar 307 doang. Dan semua jenazah itu adalah perempuan yang hilang dalam kurun waktu 10 tahun belakang. Yang ngelihat ke cermin ini di tengah malam, si Rio ini, dia kayak bisa astagfirullahaladzim. Terima kasih sudah klik video ini. Saya ucapkan assalamualaikum dan selamat wayagini. Saya ingin mengingatkan cerita yang akan saya sampaikan adalah kisah nyata yang telah disesuaikan sedikit untuk tujuan hiburan dan berbagai pengalaman horor. Jika Anda mudah takut atau sedang sendirian di rumah, mungkin sebaiknya skip dah video ini atau nontonnya nanti sama teman-teman apa sama siapa. Tapi bagi teman-teman yang berani, nah tetaplah bersama saya. Tidak ada maksud untuk menyudutkan atau menyinggung siapapun. Saya cuma berharap kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Sebelum masuk ke cerita, saya mohon keikhlasannya untuk subscribe dan like. Semoga kalian diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki yang berlimpah. Amin. Dan mari kita telusuri misteri kamar 307 yang mengguncang kehidupan seorang mahasiswa di Jakarta. Nah, beberapa tahun lalu. Ini berdasarkan cerita kisah nyata. Tahun 2018, seorang pemuda, kita sebut aja ya Rio namanya. Nah, baru aja lulus SMA dan dia diterima nih di salah satu universitas ternama di Jakarta. Dengan bekal uang seadanya, ya boleh kuli-kuli apalah gitu. Nah, dia harus mencari tempat tinggal nih yang pas gitu duitnya, yang terjangkau gitu. Setelah berkeliaran selama seminggu di pelosok Jakarta, nah dia menemukan sebuah kos tua bernama Wisma Melati. Nah, bangunannya emang kelihatan cukup terawat, tetapi ada sesuatu yang tidak beres sama suasana di sekitarnya. Udaranya dingin padahal cuacanya panas. Tidak pernah ada penghuni yang banyak ngomong kalau lagi ada di koridor. Aneh banget. Harganya nih emang murah itu kos-kosan, cuma separuh dari harga kos-kosan yang lain lah yang sejenis gitu. Nah, si Rio ini kagak mikir dua kali. Yang penting dia mah dapat tempat tinggal aja, dia langsung daftar. Nah, si Rio ini ditempatin di kamar 305. Di sampingnya kamar 307 yang kekunci itu. Pemilik kos-kosan itu namanya Bu Sri. Wajahnya selalu tersenyum, murah-murah senyum. Nah, menyambut Rio nih dengan ramah nih. Tapi Rio menanyakan tentang kamar 307 yang kelihatan terkunci rapat gitu. Nah, dari situ wajah Bu Sri tiba-tiba jadi kayak serius gitu. Pada saat si Rio nanyain, "Bu, itu kamar 307 gini-gini." Nah, tiba-tiba wajah si ibu itu kayak langsung cemberut gitu apa gimana gitu, ada yang aneh lah gitu. Nah, terus si ibu itu ngomong ke si Rio ini, "Saya punya satu aturan aja Mas Rio, jangan pernah mencoba membuka atau bahkan mendekati kamar 307," kata si ibu itu. "Kamar itu udah terkunci. Yang penting si Rio mah ada tempat aja gitu buat tempat tinggal gitu yang aman, harganya murah gitu, kejangkau. Tetap selamanya akan kekunci." Gitu. Nah, si Rio itu ngangguk doang, tapi nggak terlalu ngeh gitu, nggak terlalu memperhatikan. Pada saat memasuki kamar 305, si Rio ini merasakan dingin gitu. Kok gini ya? Padahal cuaca di luar itu panas Jakarta. Nah, terus ada bau-bau aneh kayak bunga melati gitu. Udah dibersihin secara menyeluruh nih, tetap itu bau bunga melati agak hilang-hilang. Hari-hari pertama ya berjalan normal lah, si Rio ini fokus sama kuliah, tugasnya gitu. Tapi mulai minggu kedua, hal-hal aneh mulai terjadi. Nah, pada tengah malam sekitar pukul 2 apa pukul 3 lah gitu, si Rio ini selalu kebangun karena suara ketukan dari dinding sebelah kamar 307, kan sebelah-sebelahan gitu. Tok 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 gitu. Nah, suaranya kagak keras-keras banget tapi kedengar gitu. Kadang-kadang si Rio juga ngedengar suara kayak nangis perempuan dari kejauhan gitu, lembut. Nah, terus diselingi kayak ada suara-suara yang meratap kayak orang kesakitan gitu di sebelah kamar dia itu, kamar 307. Nah, pada suatu hari si Rio bertemu mahasiswi, ya kita sebut aja Rina namanya ya. Dia tinggal di lantai 2. Ketika si Rio menyebut kamar 307,
wajah si Rina langsung pucat. Nah terus ngomong dia, jangan pernah membicarakan kamar itu mas, udah banyak yang mengalami hal aneh di situ. Bahkan ada penghuni yang hilang tanpa bekas setelah diketahui mencoba membuka pintu, kata dia tuh, maksudnya pintu kamar 307 sambil ketakutan. Nah si Rio ini mengabaikannya. Nah pas malam berikutnya hal-hal aneh mengerikan itu kejadian. Nah ketika si Rio sedang tidur nyenyak nih, tiba-tiba ada sesuatu yang menekan dadanya. Dia kagak bisa bergerak sama sekali, kayak terkena apa sih kalau di bahasa kita mah eueup-eueup ya, kalau bahasa kerennya mah terkena serangan ini sleep paralysis gitu, eueup-eueup atau kalau kata bahasa kitanya mah. Nah tapi matanya bisa kebuka. Nah di depan ranjangnya itu kelihatan itu berdiri sosok perempuan mengenakan baju putih compang-camping lusuh, rambutnya panjang terurai. Nah, nutupin wajahnya ini, tapi dari celah-celah rambut itu matanya kelihatan kayak merah nyala gitu. Nah, dia itu kayak ngomong, kamu harus pergi dari sini, atau kau akan seperti aku, kata dia tuh. Si Rio itu bukan malah takut, dia malah penasaran, bikin penasaran tuh. Malam itu setelah penghuni tidur, dia ngambil obeng kecil dan pergi ke lantai 3. Nah, di lantai 3 itu kan kamarnya 307. Nah terus si Rio tuh datang, nyampelah ke pintu kamar 307. Nah udah nggak keurus lah itu, apa dari luarnya cat, pintunya udah kelupas, kayak ada noda-noda hitam, udah kering kayak darah gitu. Terus si Rio buka, tangannya gemeteran nih sambil ngasukin obeng gitu, lubang kecil. Terus dia nyoba-nyoba ngebuka gitu, takut-takut tapi penasaran gitu. Nah tiba-tiba kebuka tuh. Nah ketika pas dibuka ada suara krek, ya suara pintu udah tua banget lah. Tiba-tiba angin nyembur keluar, kayak ada bau-bau busuk, bau amis darah gitu. Nah terus si Rio nyalain HP senternya, dari HP itu kan ada apa senter tuh. Nah, di sudut kamar ada ranjang kayu tua. Nah dan di atasnya terbaring sosok perempuan kagak bergerak. Si Rio tuh penasaran ngelihat kok ada orangnya gitu. Nah ketika senter disorotin ke mukanya itu, si Rio itu kaget ya. Dan itu adalah Rina, teman kosan yang baru kemarin diajak ngomong tuh, yang ngomongin si pas si Rio ngomong nanyain kamar 307. Nah saat itu suara keras terdengar di belakangnya, ada suara ketawa-ketawa sinis kayak hantu itulah. Terus ngomong dia, sekarang kau tahu rahasianya, suaranya dari balik apa belakang si Rio kan, nyorot ini kamarnya di belakang tuh ngomong. Setelah ada suara kayak gitu di belakang, si Rio kan langsung berbalik ke belakang. Ternyata di situ berdiri Ibu Sri, pemilik pos Wisma Melati. Wajahnya udah nggak sama lagi kayak biasanya, kulitnya mengelupas, matanya mau copot keluar, dan mulutnya penuh gigi tajam kayak taring-taring gitu. Nada bicaranya kasar, dia ngomong, semua yang tahu rahasia kamar ini tidak akan pernah bisa keluar dari sini. Nah kemudian si Rio ini secepat mungkin dia berlari nih, mau kabur gitu. Tapi koridor yang biasanya pendek, paling ada beberapa meter, itu kayak kagak ada ujungnya. Setiap kali dia mikir mau nggapai tangga, dia kagak nyampe-nyampe, kembali lagi. Jadi kayak ngerek gitu, dia lari tapi kok kayak mundur gitu. Pada saat si Rio hampir nyerah nih, karena tangga yang digapai kagak nyampe-nyampe. Nah tiba-tiba muncul sosok perempuan yang pernah dia jumpai di mimpi apa di eueup-eueup itu. Terus dia ngomong, cukuplah, dia tidak tahu apa-apa, biarkan dia pergi, kata si perempuan yang datang di eueup-eueup nih. Nah si Ibu Sri yang mukanya udah kagak bener, udah berubah gitu, yang udah berubah kayak gitulah. Nah tertawa sinis. Terus ngomong tuh ke makhluk itu kayak udah kenal. Kau masih berani bicara Maya? Kata si Ibu Sri ini ke yang penampakan itu. Kau yang pertama kali menemukan rahasia ini. Si Maya nih yang perempuan hantu lah kita sebut. Nah mulai menceritakan kebenaran, bener-bener parah lah di situ. Nah ternyata Wisma Melati dulunya itu adalah tempat untuk menyembunyikan perempuan hamil di luar nikah. Nah si Ibu Sri ini ngakunya mau ngebantu gitu orang yang mau melahirin, tapi sebenarnya dia mau menjual anak-anak yang dilahirkan, terus dijual ke orang-orang yang nggak bertanggung jawab anaknya itu.
Nah, si Maya ini adalah salah satu korbannya ketika dia mencoba melarikan diri dengan anaknya. Dari semenjak itu, ketika Ibu Sri udah inilah gitu, udah lama, nah ternyata itu adalah roh Ibu Sri yang udah meninggal, tapi di situ tetap dia tidak bisa pergi ninggalin Wisma itu, terus sampai mengganggu penghuni-penghuni baru di situ. Nah, ketika ada kejadian itu, semua roh yang ada di kamar 307 mulai mengingat masa lalu mereka yang kebalik nih menghadap Bu Sri nih. Nah, pas lagi kacau-kacaunya, Maya mendekat ke si Rio. Nah, terus ngomong ke si Rio, ambil dokumen di laci meja, itu bukti semua kejahatannya, beritahu dunia agar tidak ada korban lagi. Nah, terus si Rio ini buru-buru masuk kamar, dia ngambil laci yang diomongin si Maya itu, terus lari keluar dari kos. Nah, dari situ Rio langsung lapor ke polisi, terus ngasih tahu ke polisi, Pak, ini ada kejahatan, ini dokumen yang ditemukan di lemari sono, Pak. Setelah penyelidikan mendalam, polisi menemukan 5 jenazah di bawah lantai kamar 307 dan di belakang tembok beberapa kamar lainnya. Berarti bukan di kamar 307 doang. Dan semua jenazah itu adalah perempuan yang hilang dalam kurun waktu 10 tahun belakang. Wisma Melati akhirnya ditutup dan direnovasi menjadi tempat penitipan anak yang dikelola yayasan swasta. Berarti masih ada sampai sekarang, cuman namanya dirahasiain. Namun hingga saat ini masih banyak orang yang melihat sosok perempuan yang mengenakan baju putih berkeliaran di sekitar bangunan itu. Nah, banyak orang percaya sosok itu adalah si Maya yang masih ngejaga tempat itu. Si Rio sendiri pindah ke lokasi lain nih, dia udah kacau lah pikirannya, dia pindah. Tapi cerita itu kagak berakhir. Setiap tanggal 17 itu adalah hari si Maya terbunuh, dia selalu menerima pesan teks dari nomor yang kagak dikenal. Tulisannya, terima kasih telah memberitakan kebenaran, sekarang kau aman, tapi ingat, selalu ada makhluk jahat yang sembunyi di tempat-tempat tak terduga, itu tulisannya. Nah, si Rio ini ngecek nih, itu nomor siapa sih itu gitu. No, nanyain ya ke polisi, dia penasaran gitu. Nah, ternyata itu nomor nggak terdaftar gitu. Kadang-kadang ketika dia ngelihat ke cermin nih di tengah malam, si Rio ini dia kayak bisa astagfirullahaladzim, anjing gila. Dan kadang-kadang ketika si Rio ini ngelihat ke cermin di tengah malam, dia bisa ngelihat bayangan si Maya berdiri di belakangnya dengan wajah yang penuh senyum dan rasa syukur. Itulah teman-teman kisah nyata tentang kamar 307 di Wisma Melati, daerah Jakarta. Kisah ini mengingatkan kita bahwa tidak semua hal yang murah dan menarik itu baik untuk kita. Kadang-kadang ada rahasia yang tersembunyi di baliknya yang bisa mengubah hidup kita selamanya. Sampai saat ini Wisma Melati masih berdiri dan beroperasi, tapi sebagai tempat penitipan anak. Nah, banyak karyawan yang mengatakan sering ngerasa ada kehadiran sosok wanita lah gitu yang ngejaga tempat itu dan anak-anak di sono. Mungkin itu adalah Maya ya yang akhirnya menemukan kedamaian setelah kebenaran terungkap. Jika teman-teman pernah mengalami hal-hal aneh atau memiliki kisah horor lah, kisah nyata gitu, yang ingin berbagi gitu di sini, ya silakanlah ditulis di komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini atau tekan loncengnya agar nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Sebelum saya akhiri, saya tekankan, ingatlah selalu hormati tempat-tempat yang memiliki cerita sendiri dan jangan pernah mengabaikan peringatan yang diberikan oleh orang lain. Saya Thomas pamit undur diri, sampai jumpa di lain cerita seram lainnya. Tetap aman dan hati-hati karena Anda tidak tahu apa yang tersembunyi di sekitar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.